part 2 dari seri serius Pancasila. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi sebelum kita tahu kemanusiaan yang ada di Pancasila, kita harus samakan persepsi dulu tentang filsafat kemanusiaan yang berkembang di Barat. Jadi sebenarnya kemanusiaan yang berkembang di Barat itu merupakan antitesis dari ketuhanan. Yang kemarin kan Pancasila sila pertama ketuhanan, ya, di mana kekuasaan atau power itu berasal dari Tuhan. Tapi kemanusiaan ini adalah lawan atau antitesis dari ketuhanan menurut dunia Barat pada waktu Renaissance. Jadi menganggap bahwa kemanusiaan itu adalah manusia mampu bertindak baik, mampu juga memimpin dirinya sendiri tanpa harus didikte oleh Tuhan. Jadi di sini Tuhan tidak diperlukan ya dalam kekuasaan dan kehidupan manusia. Itu menurut orang Barat. Jadi seperti kemarin di mana Raja Louis ke-16 dipenggal oleh rakyatnya sendiri, di mana mereka menguji teori tentang ketuhanan bahwa raja adalah pilihan dewa atau pilihan Tuhan. Ternyata ketika raja itu dibunuh ya mati. Nah, harusnya kalau ke pilihan dewa atau pilihan Tuhan itu tidak bisa dibunuh ya, tapi ternyata bisa ya. Jadi manusia punya hak sendiri, punya kemerdekaan untuk melakukan apa yang manusia kehendaki. Itu menurut teori kemanusiaan Barat. Itu jelas beda dengan kemanusiaan yang ada di sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nanti saya kasih tahu bedanya ya. Jadi bagaimanapun juga, hal itulah yang menyebabkan kemudian ada istilahnya republik. Kekuasaan berasal dari grassroots, dari rakyat, dari masyarakat bawah, bukan dari the chosen one, bukan dari yang terpilih dari Tuhan atau dari dewa, tapi yang dipilih oleh orang, dipilih oleh manusia, dalam hal ini dipilih oleh rakyat, bukan dipilih oleh Tuhan. Jadi ini merupakan suatu pertentangan besar terhadap teori yang pertama, yaitu teori ketuhanan. Menentang teori itu dengan teori kemanusiaan ya. Namun di sisi lain di dalam Pancasila, kemanusiaan yang diusung bukan kemanusiaan yang bertentangan dengan ketuhanan. Justru manusia itu dihargai, diberi hak, diberi peran memimpin, menentukan masa depan itu karena manusia adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna. Kemuliaan manusia itu anugerah Tuhan. Hak hidup manusia, manusia boleh melaksanakan pemerintahan, manusia boleh melanjutkan kehidupan, itu adalah hadiah atau rahmat dari Tuhan, ya. Bukan semata-mata karena kemampuan manusia itu sendiri. Jadi bagaimana kita menghargai sesama manusia, memanusiakan manusia, itu karena manusia sendiri adalah seluruh manusia itu the chosen one sebenarnya. Seluruh manusia itu diciptakan dan dirahmati oleh Tuhan. Itu yang digali atau diberikan oleh Pancasila kepada kita. Jadi kita harus menghargai, menghormati, mencintai sesama manusia itu karena ya sama-sama ciptaan Tuhan, sama-sama mulia ya. Satu sama lain sama-sama mulianya. Jadi kita saling menghargai. Berbeda dengan dikte dari Barat tadi bahwa kemanusiaan bertentangan dengan ketuhanan, bahwa manusia nggak butuh Tuhan, manusia tidak butuh dinilai oleh Tuhan, masuk surga atau masuk neraka atau ya ini yang jadi raja, ini yang jadi rakyat, tidak perlu. Jadi itu menurut Barat, tapi menurut kita sangat berbeda. Jadi kemanusiaan yang kita usung di sini tidak seperti yang dikatakan Bung Rocky Gerung ya, bahwa kemanusiaan yang kita usung di sini adalah kemanusiaan atas dasar rahmat Tuhan. Ya, seperti itu. Jadi berbeda dengan apa yang digaungkan Barat, berbeda dengan apa yang disoundingkan oleh Renaissance ya pada waktu itu. Mungkin ini juga yang terpikir di pikiran para pendiri bangsa kita. Itu saja, kita kembali ke series berikutnya, kembali ke episode yang ketiga Persatuan Indonesia. Sebelumnya ini dulu, kemanusiaan yang adil dan beradab.